Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam webinar Professional Update Relationship of Acute Coronary Syndrome with LDL Decrease yang dipersembahkan oleh EduTrace by Rumah Sakit PHC Surabaya pada siang hari ini, Kamis 29 September 2022. Pada siang hari ini kita akan berdiskusi dengan dua orang pembicara kami yang sudah ahli di bidangnya. Ada Dr. Feranti Mutia, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga Dr. Budi Baktiasa Darmajati, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Baik, pada siang hari ini sebelum kita mulai acara webinar, kita mulai terlebih dahulu dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita menginjak ke materi utama, sebelumnya kita ada opening speech terlebih dahulu oleh Direktur Rumah Sakit PHC Surabaya bersama Dr. Pujian Wartono, Magister Kesehatan yang sudah bersama kami pada siang hari ini. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Dr. Prastitis. Ya. Apa kabarnya, Dokter? Alhamdulillah, barakallah. Baik, silakan Dokter untuk memberikan sambutan kepada para peserta webinar pada siang hari ini. Oke, terima kasih Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sejawat semua yang hadir di ruangan ini, alhamdulillah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa siang hari ini kita semua berarti diberi nikmat sehat, nikmat waktu, sehingga bisa belajar bersama, berdiskusi bersama, mengkais ilmu sebanyak-banyaknya untuk kita amalkan ke masyarakat sekitarnya. Kami dari Rumah Sakit PHC Surabaya dalam hal pelayanan kardio, insya Allah kami lengkap ya, sejawat semua. Jadi kami memiliki SDM yang andal baik dari sisi dokter yang sudah lengkap, kemudian dari sisi perawat yang sudah mumpuni di bidang kardiologi, kemudian dari sisi peralatan kami juga mempunyai mesin untuk diagnostik mulai dari CT scan 128 slash, MRI 1,5 Tesla, kemudian mesin cath lab ada 2, kamar operasi ada 6, kemudian penunjang-penunjang yang lain ya kami semua siap untuk itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan adanya webinar kali ini yang ada hubungannya dengan kardio ya kami bisa mensupport keperluan teman-teman sejawat yang membutuhkannya. Jadi sekali lagi selamat webinar dalam rangka Hari Jantung Sedunia ya. Luar biasa kita peringati hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir di ruangan ini diberikan Allah kesehatan, jantung yang sehat, ya, kehidupan yang sehat, kehidupan yang berkah ya. Tak lupa terima kasih buat panitia EduTrace Rumah Sakit PHC Surabaya yang menyelenggarakan acara ini dan sponsor AstraZeneca, ya, luar biasa, juga mensponsori acara ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Dengan ucapan Alhamdulillah, saya akhiri ucapan sambutan saya, mudah-mudahan Allah Ta'ala meringankan dan memudahkan apa yang menjadi ikhtiar kita. Sekali lagi, selamat Hari Jantung Sedunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu melindungi kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Jantung Sedunia, betul. Baik, sebelum kita mulai untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Feranti, terlebih dahulu kami akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Baik. Dr. Feranti Mutia, spesialis jantung dan pembuluh darah, SIHA, dengan riwayat pendidikan pada tahun 2004 hingga 2008, beliau menempuh pendidikan S1 kedokteran di Universitas Erlangga, kemudian lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2011 hingga tahun 2016, beliau menempuh pendidikan training in cardiology di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Pada tahun 2017, Dr. Feranti menempuh pendidikan crash program vascular di National Cardiovascular Center Harapan Kita, Jakarta.
Dan pada tahun 2017, beliau juga menempuh Basic Training of Percutaneous Coronary Intervention di Semarang. Dan pada tahun 2021 hingga 2022, beliau menempuh Fellowship in Interventional Cardiology di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Untuk working experience, beliau bekerja pada tahun 2017 hingga saat ini sebagai dokter kardiologi di Rumah Sakit THC Surabaya. Baik, sudah bersama kita pada siang hari ini Dr. Feranti. Selamat siang, Dokter. Siang. Apa kabarnya, Dok? Sehat? Baik. Sudah siap untuk memandu teman-teman Ya. membawakan materi? Baik. Untuk sebelum itu kita akan persilahkan untuk pada Dr. Feranti memulai materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan, Dokter. Ya, terima kasih Dr. Titis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang ini kita sharing sedikit ya dalam rangka World Heart Day. Saat ini saya akan men-sharing tentang hubungan antara LDL kolesterol dengan atherosclerotic cardiovascular disease dan strategi yang efektif untuk menurunkan kolesterol LDL. Presentasi ini disponsori oleh PT AstraZeneca Indonesia. Next. Minta tolong next. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Oke. Ya. Yang kita semua ketahui ya bahwa penyakit kardiovaskular itu banyak sekali di dunia ini. ASCVD atau atherosclerotic cardiovascular disease itu merupakan grup penyakit pembuluh darah dan juga jantung. Jadi di dalamnya ada ischemic heart disease atau penyakit jantung koroner dan cerebrovascular disease atau stroke. Di mana di seluruh dunia pada tahun 2019 itu sampai 500 juta kasus pada tahun 2019 dan kematian mencapai 16% dari total kematian pada tahun 2019. Nah, bagaimana sih proporsi dislipid pada pasien-pasien di Indonesia? Ternyata dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, kita bisa lihat di sini bahwa LDL kolesterol pada orang-orang di Indonesia itu ternyata tinggi, 83%. Kita lihat misalnya pada Filipina itu hanya 47%, atau mungkin di Thailand bahkan itu cuma 29% bahkan ya. Jadi memang tinggi kadar kolesterol LDL pada orang-orang di Indonesia. Mohon maaf, bisa di atasnya bisa hilang nggak ya? Oke. Jadi LDL ini dia memang mempunyai peran yang penting ya pada progresi dari aterosklerosis. Dari awalnya LDL ini masuk ke dalam arteri, kemudian mengalami oksidasi dan dia kemungkinan nanti monosit juga masuk, kemudian men-trigger inflamasi dan kemudian adanya disfungsi dari endotel. Akhirnya lama-kelamaan LDL-nya semakin masuk, dia mengalami oksidasi, semakin lama terbentuklah formasi dari foam cell sampai akhirnya terjadi inflamasi yang terus-menerus menimbulkan suatu ateroma sampai nanti bisa menjadi plak yang unstable. Nah, kalau unstable ini nanti yang bisa suatu ketika menjadi suatu acute coronary syndrome, terjadi suatu ruptur sehingga menyebabkan yang namanya acute coronary syndrome. Next. Oke, nah ini ya, ini juga hampir sama. Kita lihat dari awalnya progresinya, kemudian membentuk suatu plak. Kalau dia membentuk suatu plak ini, biasanya pasiennya kalau sudah plaknya memberat, stenosisnya signifikan, kita menyebutnya stable angina.
Ketika dia sudah mengalami suatu ruptur dari plak itu sendiri, maka bisa terjadi suatu acute coronary syndrome yang dapat menyebabkan suatu kematian. Nah, di situ akhirnya pasien-pasien post ACS, post CABG itu pun juga nantinya proses itu akan terus berlanjut. Nah, bagaimana sih importance dari manajemen dari kolesterol ini? Nah, kita lihat di sini bahwa memang insidence dari stroke pada pasien-pasien yang di follow up itu dia mengalami penyakit kardiovaskular lain maupun kematian setelah di follow up, resikonya memang semakin besar. Insiden stroke, insiden acute coronary syndrome, insiden kematiannya juga ternyata setelah di follow up ini juga semakin meningkat. Nah, dari sini kita lihat bahwa memang LDL yang semakin turun, maka dia berhubungan dengan regresi dari plak itu sendiri. Atau mungkin plak progresinya itu kita berusaha hambat dengan penurunan LDL. Nah, dari sini kita lihat juga di tabel yang sebelah kanan, kalau LDL itu semakin turun, maka resiko dari penyakit jantung koroner itu juga akan menurun. Nah, penurunan superior dari LDL juga ternyata menurunkan 12% dari reduksi dari MACE. Nah, dari European Atherosclerotic Society tahun 2017, di sini ditunjukkan bahwa penurunan LDL yang 1 milimol per liter saja, dia bisa menurunkan 22% resiko ASCVD dalam 5 tahun. Dalam 10 tahun bisa turun sampai 28%, dan dalam 40 tahun bisa turun sampai 54%. Kalau turun 2 milimol, tadi 1 milimol ya, kalau turun 2 milimol ternyata bisa turun lagi sampai 39% dalam 5 tahun, 48% dalam 10 tahun, nah dalam 40 tahun bahkan bisa turun sampai 79%. Jadi ini penurunannya benefitnya gede ya. Nah, dari guideline, LDL kolesterol itu considered to be lower is better. Di mana-mana pasien-pasien dengan very high risk pada ASCVD, kita berusaha menurunkan sebanyak mungkin untuk LDL-nya, bahwa tidak ada no lower limit pada nilai dari LDL kolesterol. Di mana penurunan LDL kolesterol itu menurunkan CV risk. Dan ini pada pasien-pasien yang tabel yang paling kanan ya, pada pasien-pasien dengan yang sudah mengalami 2 vascular event, yang tidak harus sama, misalnya dia sudah mengalami suatu serangan jantung, kemudian dia juga kena stroke, jadi sudah ada 2 vascular event dalam 2 tahun, maka target dari LDL itu kurang dari 40 bisa dipertimbangkan. Ini ada suatu penelitian yang menunjukkan bagaimana sih LDL yang sangat rendah itu apakah ada adverse effect-nya. Nah, dari penelitian 2 penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dengan placebo pada pasien-pasien yang mempunyai konsentrasi LDL yang very low. Nah, bagaimana dengan pemberian rosuvastatin 40 ml dengan pasien-pasien yang diberikan rosuvastatin 40, di sini tampak yang LDL-nya kurang dari 40, dia tidak mengalami adverse effect yang bermakna, tidak sama, maksudnya sama dengan yang LDL-nya antara 40 sampai 60, 60 sampai 80, ternyata tidak ada adverse effect yang signifikan. Jadi pemberian rosuvastatin ini pun sampai dengan LDL yang rendah, very low, di bawah 40 pun aman. Kemudian guideline-nya bagaimana pada manajemen pasien-pasien dengan dislipid? Ini berdasarkan ESC tahun 2019. Jadi kita memberikan manajemen dislipid berdasarkan faktor risiko dari pasien itu. Pasien-pasien dibedakan antara dia very high risk, kemudian dia high risk, moderate risk, dan low risk. Very high risk ini misalnya apa? Pasien-pasien yang sudah mengalami cardiovascular disease, documented CVD, dia sudah otomatis masuk pada very high risk. Kemudian pada pasien-pasien diabetes yang dengan target organ damage, atau dia dengan diabetes dengan 3 major risk factor,
atau dia dengan DM tipe 1 dengan lebih dari 20 tahun, atau dia severe CKD kurang dari 30 IGFR-nya, atau skor itu hitungan pada ESC dengan lebih dari sama dengan 10%, atau pada pasien-pasien dengan familiar hiperkolesterolemi. Maka orang-orang ini masuk pada very high risk. Kalau yang high risk itu misalnya ada markedly elevated single risk factor, misalnya total kolesterolnya berapa, LDL-nya sampai lebih dari 180, atau tensinya tinggi sekali sampai lebih dari sama dengan 180/110, atau mungkin diabetes yang dia masih belum ada target organ damage, atau CKD yang masih moderate, skornya antara 5 sampai 9, itu dia masuk ke high risk. Kemudian yang moderate risk itu yang pasien-pasien yang muda dengan DM tipe 1 atau DM tipe 2 yang kurang dari 50 tahun atau skornya antara 1 sampai 4, itu yang moderate risk. Yang low risk kalau skornya kurang dari 1. Nah, dari sini pasien-pasien kita harus kita lihat mereka masuk pada risiko yang mana sehingga kita tahu target untuk pasien itu. Jadi pada pasien-pasien yang very high risk, targetnya adalah kurang dari 55 dan penurunan dari baseline-nya lebih dari sama dengan 50%. Pada pasien-pasien high risk, targetnya kurang dari 70% dan penurunannya lebih dari sama dengan 50% dari baseline-nya. Sedangkan pada moderate risk kurang dari 100 dan pada low risk kurang dari 116. Nah, pada pasien-pasien yang dengan high intensity statin, targetnya adalah penurunan LDL-nya kurang dari sama dengan 50%, sedangkan moderate intensity antara 30 sampai 50%. Nah, ini flowchart-nya. Jadi misalnya dia sudah memang memerlukan obat-obat untuk menurunkan LDL, kemudian diberikan yang pertama adalah statin. Kalau pada statin ini masih belum tercapai targetnya, maka kita bisa memberikan ezetimibe, atau yang berikutnya bisa dikasih PCSK9 inhibitor, tapi ini memang sampai sekarang belum ada di Indonesia ya. Nah, ini rekomendasinya statin monoterapi sebelum dilakukan kombinasi, kita memberikan statin highest tolerated dose supaya kita bisa mencapai target yang kita inginkan. Nah, ini berdasarkan AHA. Berdasarkan AHA, kita membagi pasien itu berdasarkan empat grup ini ya. Jadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami clinical ASCVD, kita memberikan high intensity statin atau maksimal yang dapat ditoleransi. Kemudian pada pasien-pasien yang LDL-nya meningkat, bisa diberikan high intensity juga. Kemudian pada pasien-pasien dengan diabetes, dan juga pasien yang dengan LDL-nya lebih dari 1,8 mmol diberikan moderate intensity. Kemudian pada pasien yang usia 40 dengan LDL-nya lebih dari 1,8 dengan ASCVD risk-nya lebih dari 7,5, kita berikan moderate intensity statin. Ini yang dari AHA ya. Nah, ini tadi akhirnya dibagi lagi ASCVD risk-nya dengan very high risk, dan intermediate risk. High intensity statin di sini apa? Yang termasuk pada high intensity statin adalah atorvastatin 40 sampai 80 mili atau rosuvastatin 20 sampai 40 mili. Kalau moderate intensity itu yang biasa kita kasih ya. Paling sering mengasih simvastatin 20 mili gitu ya biasanya. Itu sudah masuk ke moderate intensity. Kalau atorvastatin moderate intensity itu 10 sampai 20 mg. Rosuvastatin 5 sampai 10 mg. Nah, dari ESC Guideline 2021 pada prevensi kardiovaskular, bagaimana pada pasien-pasien yang sudah established ASCVD, kita harus yang pertama jelas stop smoking ya, sama lifestyle changes-nya, tensinya harus baik, kemudian memberikan antitrombotik terapi, dan yang penting ini LDL-nya penurunannya harus lebih dari sama dengan 50%. Dengan targetnya di bawah 70. Kemudian step yang kedua, dia lebih intensify treatment-nya, LDL-nya turun lagi sampai di bawah 55. Nah, statin selection-nya ini. Seperti tadi sudah saya jelaskan di awal, moderate intensity itu penurunannya kira-kira 30 sampai 50%. Yang high intensity statin yang tadi termasuk 40 mg sampai 80 atorvastatin,
Kalau rosuvastatin 20 sampai 40 mg. Ini safety dari statin, bahwa pasien-pasien yang mendapat terapi statin kadang-kadang memang ada resiko terjadinya statin associated nasal symptom atau kembang biasanya pasiennya, kok cekot-cekot ya dok, kadang itu ada yang ngomong begitu ya. Nah, rosuvastatin ini merupakan generasi ketiga dari golongan statin. Yang first generation ini yang lama ya. Yang lama ini contohnya pravastatin, fluvastatin, kita sudah jarang pakai ya, ini yang first generation. Sedangkan second generation ini yang masih banyak juga, yaitu atorvastatin dan simvastatin. Nah, sedangkan rosuvastatin ini merupakan third generation, di mana dia lebih efektif dan dia interaksi antar obatnya lebih rendah dibandingkan yang lain. Nah, ini dibandingkan antara rosuvastatin dengan yang lain. Kita bisa lihat di sini, rosuvastatin 5 mg ini efeknya sama dengan atorvastatin 20 mg. Kalau yang 10 mg hampir sama dengan atorvastatin 40 mg. Sedangkan yang 20 mg rosuvastatin itu sama dengan atorvastatin 80 mg. Jadi kita tidak perlu dosisnya terlalu tinggi ya kalau dengan menggunakan rosuvastatin. Kalau dengan 20 mg ini kita bisa lihat penurunan LDL-C-nya itu sekitar 55%. Dan bahkan kalau kita memberikan yang 40 mg, kita bisa menurunkan LDL kolesterol itu hingga 63%. Nah, ini dibandingkan antara efikasi dan juga safety dari masing-masing generation, dan ternyata memang penurunan LDL-nya lebih bagus pada yang rosuvastatin, kemudian HDL-nya juga lebih tinggi. Nah, apa sih perbedaannya? Pada yang simvastatin itu dia memang hanya ada satu binding site. Sedangkan yang pada atorvastatin kita lihat ada 3 dia binding site-nya. Sedangkan pada rosuvastatin dalam hal ini Crestor dia memiliki 4 binding site. Jadi dia lebih efektif. Dan dari metabolismenya bedanya rosuvastatin dan atorvastatin ini, rosuvastatin itu dia hidrofilik. Dan dia tidak di metabolisme pada sitokrom P3A4. Jadi dia pada sitokrom C29. Nah, 2C9 ya. Jadi ini Crestor ini atau rosuvastatin dia di metabolismenya beda, kebanyakan kan yang 3A4 ya. Jadi dia karena sitokromnya beda dan dia hidrofilik, maka dia tidak berinteraksi pada obat-obat lain, dan dia akan menurunkan resiko mialgia, miopati maupun sampai yang rhabdomyolysis. Dan dia karena hidrofilik, dia akan hepatoselektif juga, jadi lebih efektif dan side effect-nya lebih rendah. Nah, penurunan ini, reduksi dari LDL kolesterol ini, kita bandingkan di sini yang 10 mg bisa turun sampai 46%, dan yang 20 mg bisa turun sampai 52%. Nah, LUNAR study ini dia membandingkan orang-orang yang hospitalized dengan ICS, dengan LDL yang lebih dari 70, kemudian mereka dikasih rosuvastatin 20, rosuvastatin 40, ataupun atorvastatin yang 80. Bagaimana? Ternyata penurunan kadar LDL-nya bisa menurunkan, yang paling tinggi adalah rosuvastatin 40 mili. Kemudian yang rosuvastatin 20 dan atorvastatin 80 hampir sama penurunannya. Nah, HDL-nya sendiri juga ternyata lebih tinggi yang rosuvastatin 40. Nah, penurunan ini penelitian menunjukkan penurunan LDL diberikan Crestor 40 mg loading sebelum PCI. Ternyata kalau dari penurunan LDL-nya ini hampir sama. Tapi kalau kita melihat dari kematian atau non-fatal MI dan juga total
kematian, non-fatal MI, stroke, atau revaskularisasi, ternyata didapatkan penurunan yang signifikan dengan pemberian loading rosuvastatin 40 mg sebelum PCI. Nah, dari penelitian ini, axelstatin ini juga ada penelitian lain pada pasien-pasien dilakukan PCI. Men-switch atorvastatin itu menjadi rosuvastatin ternyata dapat menurunkan platelet reactivity dan prevalence dari platelet reactivity. Kemudian safety-nya bagaimana? Tadi sudah sedikit dibahas ya, bahwa Crestor atau rosuvastatin ini tidak berhubungan dengan peningkatan dari renal impairment. Kita bisa lihat di sini, jadi dia tidak meningkat, IGFR-nya juga tidak meningkat. Ini kemudian Crestor 5-40 mg ternyata dapat meningkatkan IGFR dari baseline dalam 6-8 minggu dari treatment. Nah, pada pasien-pasien dengan CKD stage 3 atau lebih, diperlukan memang adjust dose. Kalau atorvastatin maksimal kita memberikan dosis 20 mg. Kalau rosuvastatin kita memberikan dosis 10 mg. Nah, bagaimana dengan safety profile pada liver toxicity? Kita bisa lihat di sini dibandingkan dengan fluvastatin, atorvastatin, simvastatin, dan rosuvastatin. Di sini kita lihat yang urin ini kan memang di bawah, jadi dia resiko liver toxicity-nya paling rendah dibandingkan yang lain. Kemudian ini untuk muscle toxicity, kita lihat juga untuk rosuvastatin garisnya juga berada di bawah ya, jadi dia resiko untuk muscle toxicity juga lebih rendah. Nah, yang terakhir saya memberikan summary sedikit bahwa penurunan kolesterol itu merupakan suatu prinsip yang absolut, di mana targetnya harus tercapai supaya kita memberikan benefit ke pasien itu yang optimal. Targetnya sesuai dengan risk factor yang tadi, pasien itu masuk ke risk yang mana, lakukan risk assessment, kemudian kita melakukan early treatment dengan high intensity statin. Kalau pasien itu high risk atau very high risk, direkomendasikan high intensity statin ya, sampai dia highest tolerated dose pada pasien-pasien tersebut. Crestor 20 atau 40 mg itu merupakan suatu statin yang high intensity dengan safety profile yang baik. Kemudian juga memberikan efektif yang lebih baik dan dalam penurunan dari LDL kolesterol. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Dr. Feranti atas materinya yang menarik banget ya pada siang hari ini. Ya. Dan kita langsung akan buka sesi diskusi dan tanya jawab ya dok, dengan dokter-dokter sejawat yang sudah menyimak webinar pada siang hari ini. Kami juga melihat sudah ada beberapa teman sejawat yang sudah raise hand, mungkin barangkali ingin bertanya langsung dengan Dr. Feranti. Baik, mungkin bisa kita mulai untuk pertanyaan pertama dari dokter yang raise hand terlebih dahulu ya. Baik, di sini sudah ada Dr. David Limanto. Sudah raise hand mungkin untuk mengajukan pertanyaan. Silakan kepada Dr. David untuk dinyalakan kameranya dok, on cam. Kita persilahkan untuk bertanya langsung dengan narasumber kami. Sambil kepada teman-teman sejawat yang lain, kita persilahkan juga untuk mengajukan pertanyaan di kolom chat. Untuk nanti akan kita diskusikan bersama narasumber. Baik, di sini sudah ada Dr. David Limanto. Selamat siang, dokter. Apakah sudah bergabung bersama kami? Baik, mungkin sambil menunggu kepada penanya langsung, kita sampaikan mungkin ada pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Bisa dibantu? Nah ini, selamat siang Dr. David. Apakah sudah di-unmute untuk Zoom-nya?
Masih sibuk mungkin Dokter David ya. Baik, mungkin kita bisa mulai sambil diseling dengan pertanyaan yang masuk ke kolom chat ya, Dok. Enggak, silakan. Baik, kita tampilkan. Ya. Suaranya sudah terdengar. Selamat siang. Baik, mungkin panitia bisa untuk pertanyaan yang lain dulu sambil menunggu Dokter David. Baik, ini ada Dokter Mulyani dari Klinik Nirmala, Dok. Bagaimanakah menghilangkan aterosklerosis atau plak yang sudah ada dan obat apa yang diberikan serta bagaimana cara pencegahannya? Nah, monggo pertanyaan pertama, Dok. Silakan dijawab. Ya, Dokter Mulyani ya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya mengenai aterosklerosis atau plak yang sudah ada, obatnya bagaimana? Yang pertama, kalau plak itu sudah ada, kita berusaha memberikan antiplatelet untuk pasien tersebut. Yang pertama. Kemudian untuk mengurangi bagaimana? Ya salah satunya dengan pemberian obat kolesterol itu tadi. Harapannya bisa terjadi regresi dari plak itu tersebut. Tapi kalau ternyata plak itu sendiri atau stenosisnya itu sudah berat, maka dengan obat saja tidak cukup. Biasanya kalau plaknya sudah berat, mulai timbul keluhan. Keluhannya bisa nyeri dada, atau sampai yang terjadi ruptur plak itu tadi, pasiennya mengalami suatu acute coronary syndrome atau sindroma koroner akut. Jika plak itu sendiri sudah berat, maka tindakannya yang kita perlukan adalah pemasangan stent atau pemasangan ring yang sering kita lakukan supaya stenosis itu bisa kita buka sehingga alirannya bisa membaik kembali. Selain itu juga obat-obatan tadi harus tetap minum selain dengan pemasangan stent itu tadi. Mungkin begitu ya, Dok. Ya. Jadi target utamanya reperfusi dulu ya, Dok ya. Jika stenosisnya berat ya, dan dalam kondisi mungkin akut coronary syndrome ya kita lakukan. Oke, baik. Semua sudah cukup menjawab ya. Untuk pertanyaan berikutnya, silakan ditampilkan. Ini ada Dokter Megawati. Ada tiga pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana dan kapan kita sudah harus memeriksakan atau cek kesehatan jantung jika tidak ada keluhan dan tidak ada riwayat pada keluarga? Lalu mungkin dijawab satu-satu dulu ya, Dok? Ya, boleh. Iya. Pertanyaan yang pertama dulu, Dok. Yang pertama ya. Jadi kalau memang belum ada keluhan, maka sebaiknya kita melakukan yang namanya medical check up. Medical check up, kalau pasiennya laki-laki mungkin lebih dari 40 tahun bisa mulai dilakukan check up. Yang dilakukan bisa yang paling gampang melakukan rekam jantung. Kemudian check up berikutnya adalah bisa dilakukan treadmill test, Dok. Dilakukan treadmill test. Kalau perempuan bisa mulai umur 55 tahun bisa dilakukan. Tapi kalau ada keluhan atau ada risk factor tertentu, misalnya sudah memiliki diabetes atau mungkin memiliki hipertensi yang lama, kita juga harus lebih aware dengan adanya penyakit jantung koroner ini. Jadi ada baiknya juga sebelum 55 kalau pada perempuan pun bisa dilakukan suatu medical check up untuk screening. Nah, jadi screening berkala ya sesuai dengan faktor usianya juga. Iya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya bisa ditampilkan kembali. Ini pertanyaan kedua masih dari Dr. Megawati. Jika ada pasien laki-laki 54 tahun, POS CABG dan TPM 5 tahun yang lalu, selama ini setiap bulan kontrol dan rutin minum obat dengan lifestyle, juga cek lab sesuai anjuran dokter. Apakah tetap rutin kontrol setiap bulan sampai seumur hidup, Dok? Kemudian kapan harus di stop obat mengencer yang rutin setiap hari yang diminum pada pasien post PPM dan survival rate-nya pada 5 tahun sampai saat ini. Mohon saran apa yang harus dilakukan atau kiat apa agar pasien yang sudah sakit jantung dan post PPM CABG agar survival rate-nya tetap tinggi. Mungkin seperti itu maksudnya. Iya.
Jadi ini pasiennya maksudnya sudah rutin ini ya, sudah rutin minum obat ya. Ya, kalau sudah rutin minum obat, ada baiknya memang rutin kontrol supaya dokternya bisa tahu kondisi yang terbaru bagaimana. Obat sudah otomatis, kalau sudah punya penyakit jantung koroner, obat itu harus seterusnya kita minum. Kenapa? Kalau sudah dilakukan operasi bypass atau CABG itu, masih ada kemungkinan ke depannya timbul sumbatan baru di pembuluh darah yang di bypass itu tadi. Yang di bypass bisa timbul sumbatan lagi di situ. Oleh karena itu yang namanya risk factor itu semua juga harus tetap diperbaiki. Dan obat-obat yang diminum itu tadi juga gunanya itu tadi supaya jangan sampai ada sumbatan lagi, jangan sampai ada plak lagi. Karena banyak kasusnya pasien-pasien yang sudah di bypass kemudian ternyata buntu lagi. Jadi memang obat itu harus terus dilakukan, diminum ya. Setiap 1 bulan tetap harus kontrol ya dok? Kontrol ya. Kalau pasien itu memang kira-kira stabil, ya nggak harus sebulan sekali, bisa 2-3 bulan sekali boleh. Tapi itu sesuai ini ya, sesuai kondisi dan dokternya sendiri yang melihatkan, oh ini perlu sebulan atau bisa lebih atau bagaimana ya. Jadi yang penting jangan lepas kontrol itu ya. Iya. Mungkin kita bisa lanjut langsung ke pertanyaan dari penanya yang lain. Saya lihat sudah ada. Untuk penanya yang lain mungkin bisa ditampilkan. Dari Dr. Yakubus, di sini ada pertanyaan, dok, apakah obat statin dapat dihentikan setelah goal LDL level sudah tercapai pada pasien-pasien dengan low risk? Nah, ini dok, bagus pertanyaan dok. Iya, ya, terima kasih Dr. Yakubus. Ini senior saya ini. Ya, Dr. Yakubus, intinya itu tadi ya. Jadi kita melihat target dari pasien itu sendiri. Targetnya kalau pada low risk tadi LDL-nya di bawah 116 kalau pada low risk ya. Kalau pasien itu sudah baik, kemudian dia bisa menjaga lifestyle-nya, bisa menjaga makannya, dia olahraga teratur, enggak masalah sih kalau dia low risk ya. Bisa lifestyle changes itu memang yang pertama. Tapi kan kita juga ngelihat pasiennya ya, kadang itu kalau kita ngelihat, wah ini kayaknya susah disuruh berubah sekali ya dok, disuruh olahraga tiap hari, disuruh makannya berubah sekali kan susah ya kadang pasien itu ya. Kalau kayak gitu kita harus ngasih obat. Tapi kalau kita ngelihat pasiennya setelah kontrol, oh bisa berubah ini sekarang makannya udah baik, kemudian olahraga juga rutin kayak gitu ya, dengan LDL yang baik ya cukup, nggak apa-apa, nanti diobservasi lagi, mungkin cek lab lagi beberapa bulan lagi gitu cukup. Kalau sudah tercapai ya mungkin dipantau aja ya. Dipantau, iya betul. Nggak perlu dilanjut lagi kalau memang dia sudah bisa merubah lifestyle-nya. Iya betul. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jadi sudah saya lihat ada pertanyaan baru yang masuk. Silakan. Ini dari Dr. David yang tadi agak kesulitan mungkin join. Oh iya yang tadi ya. Izin bertanya, apabila ada pasien laki-laki 52 tahun, post PTCA, minum tromboastilat 1x1 dan Zilta 2x90 ml dengan atorvastatin 40 mg. Oh, ini mungkin berapa lama harus minum obat ini terus gitu? Apakah seumur hidup atau bagaimana dok? Mungkin bisa dijawab. Silakan dok. Ya, Dr. David, terima kasih pertanyaannya. Ini mungkin pertanyaan yang sering sekali muncul di benak pasien ya. Jadi kadang itu kok minum obat terus ya, ini bagaimana? Nah, pasien-pasien yang sudah dilakukan pemasangan ring, seperti tadi sudah dikasih tromboastilat dan Brilinta ya dok. Dual antiplatelet ini rata-rata kita lanjutkan pada pasien ACS ya, Brilinta ini dilakukan 1 tahun 12 bulan. Ada kasus-kasus tertentu memang yang dia membutuhkan lebih, atau ada kasus tertentu yang kita bisa menurunkan nggak sampai 12 bulan. Itu ada misalnya pada pasien dengan perdarahan, resiko perdarahan yang tinggi, kita bisa stop. Tapi yang selanjutnya kita tetap memberikan 1 single antiplatelet, harus tetap minum. Dalam hal ini yang dilanjutkan adalah tromboastilat. Dan berikutnya adalah atorvastatin. Atorvastatin sama
Jadi pada pasien-pasien yang sudah dipasang ring, artinya dia sudah terjadi documented atherosclerotic cardiovascular disease. Jadi dia kalau dilihat dari tabel yang tadi, dia sudah very high risk. Nah, kalau sudah very high risk, ya dia harus minum terus atorvastatin. Berapa lama? Ya, justru malah kita perlu lihat justru dia LDL-nya bagaimana. Kadang atorvastatin 40 untuk orang-orang tertentu kurang. Mungkin dia perlu di switch ke yang lebih poten, misalnya dengan rosuvastatin kalau dia target LDL-nya belum tercapai. Kalau tadi mungkin Dr. David ingat, kalau very high risk, maka LDL-nya targetnya kurang dari 55. Maka dilihat pasiennya bagaimana, LDL-nya sudah mencapai belum. Kalau dia dengan atorvastatin 40 ternyata target LDL-nya belum tercapai, maka kita bisa men-switch ke yang lebih poten, misalnya rosuvastatin dikasih 20 mg bisa. Kemudian kita evaluasi lagi berikutnya. Ya, jadi yang penting kan evaluasi berkalanya ya, Dok. Ya, dan mencapai targetnya itu tadi. Iya. Baik, semoga menjawab ya untuk teman-teman sejawat yang sudah menyampaikan pertanyaan. Mohon maaf untuk sesi pertanyaan pada sesi 1 dengan pembicara Dr. Feranti pada siang hari ini. Kita sudahi terlebih dahulu. Apabila mungkin masih ada pertanyaan dari teman-teman sejawat, mungkin bisa disampaikan melalui Instagram Edutrace. Mungkin akan kami bantu ya. Baik. Lalu untuk berikutnya, baik. Izin kami tutup terlebih dahulu, Dokter ya. Ya, terima kasih Dokter Titis atas waktunya. Ya, terima kasih juga atas materi yang sudah dibawakan oleh Dokter Feranti. Sungguh sangat menarik, semoga bermanfaat juga bagi teman-teman sejawat. Baik, kita persilahkan Dokter Feranti terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dokter. Iya. Kemudian kita akan menginjak ke sesi 2 dengan pembicara berikutnya. Namun sebelum itu ada persembahan video dari Edutrace dari Rumah Sakit PHC Surabaya terlebih dahulu. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe sosial media kami di Instagram dan YouTube di @edutrace. Jangan lupa untuk follow dan like. Berikut kami tampilkan ada beberapa pelatihan yang akan diselenggarakan oleh Edutrace. Bagi teman-teman sejawat bisa bergabung, ada pelatihan hypercut, pelatihan medical check-up dalam 1 bulan ke depan. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman sejawat juga dapat melihat di sosial media kami di @edutrace atau juga bisa di WhatsApp kami sudah ditampilkan di 0811 3203 54. Kita tampilkan jadwal praktek dari Dr. Feranti di Rumah Sakit PHC Surabaya pada hari Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Kemudian ini ada Dr. Budi Bakti setiap hari Selasa dan Kamis pada Selasa jam 4 hingga jam 5 dan Kamis pada jam 3 hingga jam 4 sore. Kemudian kepada teman-teman sejawat apabila untuk mengirim pasien atau memberi rujukan kepada kardiologis di Rumah Sakit PHC dapat melalui link ini di bit.ly/rujukan PHC. Untuk nanti akan dilakukan follow up kepada tim kami. Untuk selanjutnya akan dijadwalkan bertemu dengan dokter spesialis penyakit jantung sesuai dengan jadwalnya.
Baik. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu sesi kedua dengan Dr. Budi Baktiasa yang sudah bergabung bersama kami via online. Selamat siang, Dr. Budi. Selamat siang, Bapak Bupis. Selamat siang, Dok. Sehat, Dok? Ya, ini lagi melarikan diri dari poli. Jadi habis dari sini lagi. Meskipun kita posisinya lagi berjauhan, tapi tetap semangat, Dok, untuk materi pada siang hari ini ya, Dok. Selamat Hari Jantung Sedunia, Dr. Budi. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita mulai materinya, saya akan terlebih dahulu membawakan kurikulum vitae dari beliau. Dr. Budi Baktiasa Darmajati, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan FIHA. Beliau menempuh pendidikan pada tahun 1979 hingga tahun 1986 di Universitas Airlangga Surabaya. Kemudian beliau juga lulus pada Cardiology Training Program di Department of Cardiology Airlangga University Surabaya pada tahun 1991 hingga 1997. Pada bulan Oktober 98 hingga Maret 99, beliau menjalani training in electrophysiology di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Dan pada bulan Oktober 2002 hingga Maret 2003, beliau menjalani training in clinical electrophysiology and cardiac pacing di National Heart Center Singapore. Untuk karir beliau pada tahun 2009 hingga saat ini, beliau menjabat sebagai Chairman of Diagnostic and Interventional Cardiology Division di Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dan pada tahun 2010 hingga saat ini, beliau bertugas sebagai dokter kardiologi di Rumah Sakit PHC Surabaya. Baik, kita kembali ke Dr. Budi. Koreksi. Saya koreksi ya. Saya training di Singapore Heart Center itu 1999 sampai 2000. Oh ya, mohon maaf, terima kasih koreksinya, Dokter. Mohon maaf apabila ada salah. Baik, Dokter Budi sudah siap untuk menyampaikan materinya ya, Dok ya. Di sini sudah ada ratusan dokter sejawat yang sudah menunggu materi dari Dokter Budi. Baik, untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dokter Budi Bakti untuk menyampaikan materinya. Ini sudah jelas kelihatan? Sudah, Dokter? Oke. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat semua. Saya mendapat giliran untuk membawakan sharing mengenai intensif antiplatelet terapi pada acute coronary syndrome. Stop share. Biasa macet. Oke, pertemuan ini disponsori oleh AstraZeneca ya, tapi saya akan berusaha sebaik mungkin supaya saya tidak bias. Kita tahu sejawat sekalian bahwa acute coronary syndrome itu ada dua spektrum, yaitu ST elevation acute coronary syndrome atau ST-ACS atau disebut STEMI. Kedua, non-ST elevation acute coronary syndrome. Bedanya apa? Yang ST elevation acute coronary syndrome itu terbentuknya trombus yang menutup seluruh lumen dari pembuluh darah koroner, sehingga tidak ada aliran sama sekali distal dari sumbatan. Sedangkan yang non-ST elevasi itu ada sumbatan tetapi tidak menyumbat seluruh lumen, sehingga masih ada aliran sedikit. Non-ST elevasi acute coronary syndrome itu dibagi dua, yaitu non-ST elevation myocardial infarction, non-STEMI, dan unstable angina. Bedanya apa? Pada non-STEMI, maka akan terjadi nekrosis dari miokard, tapi kecil-kecil dan tersebar, sehingga troponinnya meningkat. Troponin yang meningkat menunjukkan nekrosis dari miokard. Tetapi yang pada unstable angina tidak terdapat nekrosis, sehingga troponinnya negatif. Nah, kalau kita berbicara mengenai algoritma acute coronary syndrome, maka
Yang pertama adalah kalau ada seseorang dengan kecurigaan akut coronary syndrome, nyeri dada yang khas, lebih dari 10 menit, ada keringat dingin, maka pertama kali harus dilakukan ECG 12 sandapan, kemudian diberikan oksigen jika saturasi arteri kurang dari 90%, lalu diberikan aspirin 160 sampai 320 mg, dan diberikan nitrat sublingual untuk mengurangi nyeri. Jadi kalau waktu datang ke UGD secara simultan, waktu kita anamnesis juga tanda vital, langsung dikasih oksigen, pasang akses intravena, kemudian ECG 12 sandapan. Kemudian dilakukan checklist fibrolisis kalau kita curiga bahwa ECG-nya adalah ST elevasi. Kemudian diberikan diperiksa marker dari kerusakan miokard, yaitu terutama di sini adalah troponin. Jangan lupa dicek elektrolit, ureum, kreatinin, SGOT, SGBT, dan gula darah. Acak. Oke, slide-nya tidak jalan lagi. Yuk. Soalnya begini ya, kenapa ya? Nah, ini adalah guideline dari Perki ya, dari Perki, di mana ini sudah lengkap. Kalau orang itu diduga suatu akut coronary syndrome, kita melakukan assessment kurang dari 10 menit. Dari 10 menit itu dari ECG, kemudian terutama ECG dan anamnesis, itu sudah kita bisa tentukan apakah ini definitif akut coronary syndrome atau sindroma koroner akut, yaitu SKA ya, atau kemungkinan sindroma koroner akut. Kalau sindroma koroner akut itu kemungkinan adalah kalau ECG-nya normal atau non diagnostik, kemudian biomarker jantungnya normal, troponinnya dan troponin normal juga, maka orang yang seperti ini jangan langsung dipulangkan, tetapi observasi minimal 12 jam. 12 jam di rumah sakit. Jika selama 12 jam ECG-nya normal, kemudian marker dari kerusakan miokard itu juga normal, maka bisa dilakukan rawat jalan. Tetapi kalau nyeri-nyerinya berulang lagi, kemudian terjadi perubahan ECG, apakah itu ST elevasi maupun ST depresi, maka tergantung dari ECG-nya, kita akan menuju ke diagram yang berikutnya, yaitu yang definitif, ya. Nah, kalau definitif dari akut coronary syndrome itu ada dua, yaitu ST elevasi dan non ST elevasi. Kalau non ST elevasi itu kita harus periksa markernya, troponinnya terutama. Karena kalau troponinnya itu positif, maka diagnosisnya berubah menjadi non STEMI. Kalau troponinnya negatif, maka itu adalah unstable angina, ya. Kalau troponinnya positif, maka harus dilakukan tindakan segera, yaitu diperiksa di laboratorium di cath lab, ya, untuk melihat apakah benar ada sumbatan yang bermasalah atau tidak. Seandainya ada tindakan stenosis yang bermakna lebih dari 70%, kita bisa langsung melakukan tindakan PCI, masing-masing ring. Tetapi kalau tidak, kurang dari 70%, maka kita melakukan tindakan konservatif. Beda halnya dengan kalau itu ST elevasi. Kalau ST elevasi, pikiran kita adalah trombosis total dari pembuluh darah koroner. Maka orang ini, pasien ini harus dilakukan tindakan reperfusi segera. Reperfusi adalah tindakan untuk merestorasi aliran darah kembali, ya. Bisa dengan dilakukan dengan PCI, pasang ring, atau dilakukan dengan trombolisis, tergantung dari berapa jamnya. Kalau dia kurang dari 12 jam, maka bisa dilakukan PCI. Kalau di tempat yang memungkinkan, di situ misalnya ada cath lab-nya, ada tenaga ahlinya, maka dilakukan tindakan PCI.
Dan kalau dilakukan dengan PCI, dioksanya kurang dari 90%. Ya, kalau kita ada di tempat di mana ada fasilitas lab. Tapi kalau tidak ada fasilitas lab di situ, maka targetnya adalah 120 menit. Artinya, kalau Anda di tempat Anda bekerja tidak mempunyai cat lab, kemudian kalau Anda hendak merujuk ke tempat lain, rumah sakit lain yang punya cat lab, kalau misalnya itu kira-kira perjalanannya lebih dari 2 jam, maka Anda tidak dianjurkan untuk melakukan trombolisis dengan strukturalisasi. Baru setelah itu baru dirujuk. Ya. Tetapi kalau lebih dari 12 jam, dilihat. Apakah gejala iskeminya berlanjut? Kalau iskeminya tidak berlanjut, ya maka tindakan konservatif tanpa reperkusi. Tapi kalau masih ada nyeri, maka dianjurkan untuk dilakukan tindakan PCI, bukan trombolitik ya. Kenapa? Kalau trombolitik waktunya hanya 12 jam. Kalau lebih dari 12 jam, efikasinya akan sangat berkurang. Jadi kalau orang itu datang dengan nyeri dada yang khas, kemudian ST elevasi, waktunya lebih dari 12 jam, tapi masih nyeri, maka dianjurkan atau disarankan untuk dilakukan tindakan PCI. IKP itu intervensi koroner perkutan. Saya bingung ya. Ini bahasanya Indonesia, jadi saya agak kagok. Kalau saya bilang PCI lebih enak. Percutaneous coronary intervention. Ini dari versi. Slide selanjutnya. Oke. Oke. Kalau bagaimana kalau itu bukan ST elevation, tapi non ST elevasi, non STEAC ya, itu kita harus menentukan apakah ini pasien ini high risk, very high risk, atau low risk. Itu satu. Yang kedua harus ditentukan juga apakah kita bekerja di tempat yang ada cat lab-nya atau tidak. Kita mulai dengan yang tidak ada cat lab-nya. Ya, kalau kita tidak punya cat lab, kita lihat. Kalau ini very high risk, maka dirujuk segera ke tempat rumah sakit yang mempunyai cat lab. Kalau ini high risk, maka ditransfer pada hari yang sama. Tapi tidak perlu segera. Tapi pokoknya hari itu 24 jam. Kalau low risk, maka ini konservatif dan dilakukan selektif invasif. Yaitu selektif invasif itu ya dilakukan coronary angiografi tetapi elektif. Tidak perlu pada hari itu juga. Ya. Yang disebut high risk apa sih? Disebut high risk kalau dia memang non-ST-nya. Artinya ST depresi, kemudian ada troponin positif. Ya. Kemudian adanya ST changes yang jelas, ya, dan itu kelihatan. Kemudian ada keluhan ya, ada keluhan. Kemudian kalau dia habis dilakukan resusitasi, pasien itu datang, lalu cardiac arrest, tapi setelah itu dilihat, oh ternyata tidak ada ST elevasi, adanya cuma ST depresi. Dan adanya atau cardiogenic shock, jadi nggak ada istilah depresi, nggak ada cardiogenic shock, tapi dia terjadi VT atau VF pada saat di UGD. Orang seperti ini high risk atau Grace risk score lebih dari 140. Bagaimana kalau very high risk? Kalau very high risk itu disebutkan bahwa di sini adalah hemodinamik tidak stabil, artinya shock, ya. Kemudian recurrent atau refractory chest pain, orang itu setelah diberikan obat-obatan tadi dikasih aspirin, dikasih clopidogrel, dikasih nitrat, dikasih morfin, musik jadi terus itu very high risk. Kemudian ada mechanical complication, misalnya ada PSD atau acute heart failure atau ST segment depression lebih dari 6 menit, ditambah adanya ST elevasi pada AVR atau P1. Ini semua very high risk. Nah, kalau very high risk, maka harus immediate invasif, segera, kurang dari 2 jam. Tapi kalau high risk,
itu early invasif, yaitu kurang dari 28 jam. Kalau low risk sama dengan ini, selektif invasif. Nggak mau lagi. Oke, ya. Nah ini dari lagi diulang-ulang ya, diulang-ulang bahwa terapi tambahan sesuai dengan indikasi setelah aspirin, setelah pemberian nitrat, setelah pemberian oksigen, tambahan apa lagi, maka diberikan tambahan lagi dikastrelol, kecuali kalau ada kontraindikasi. Atau direncanakan fibrinolitik, nggak usah diberi tambahan dikastrelol. Kalau diberikan tambahan misalnya untuk 2 antiplatelet, maka untuk fibrinolitik dianjurkan diberikan clopidogrel. Ini menurut guideline ya. Ticagrelor dapat diberikan jika pasien menjalani PCI setelah trombolitik. Artinya pada saat pasien itu datang, kemudian di trombolitik, trombolitiknya gagal, maka dirujuk segera. Kalau dirujuk, gimana kalau dirujuk? Boleh enggak dikasih itu ticagrelor? Boleh. Karena dirujuk untuk tindakan PCI. Tapi kalau dilakukan tindakan PCI dari guideline, cukup diberikan aspirin dan clopidogrel. Lalu diberikan aspirin statin dengan high intensity, yaitu rosuvastatin atau atorvastatin. Dan diberikan juga diiskemia, beta blocker, nitrat, dan kalsium channel blocker. Sedangkan kalau tanpa ST elevasi, sama ya, diberikan antiplatelet, 2 antiplatelet, ticagrelor atau clopidogrel. Ya, ini salah satu ya, clopidogrel atau ticagrelor. Pilihannya ticagrelor karena lebih efektif. Tapi kalau tidak tersedia dan pasien ada risiko dinilai oleh dokter risiko pedalnya tinggi, maka pakai clopidogrel. Nah ini bedanya, kalau itu tanpa ST elevasi maka diberikan antikoagulan pada saat pertama, kecuali kalau pasien dilakukan high risk atau very high risk, di mana dilakukan tindakan angiografi segera. Tapi kalau ini belum dilakukan angiografi segera, biasanya kita tambahkan antikoagulan, yaitu bisa enoxaparin, bisa unfractionated heparin maupun fondaparinux. Yang lain sama ya, statinnya juga sama, beta blocker, nitrat, CCB juga sama. Nah, kalau kita membicarakan mengenai trombosis, tentu tidak lepas dari peran platelet dan peran fibrin. Nah, kita tahu bahwa trombus itu ada 2, ya. Trombus yang karena adanya ruptur dari plak di pembuluh darah arteri, itu dominannya adalah platelet. Maka yang dianjurkan adalah yang lebih ditekan adalah antiplatelet. Tetapi trombus karena nitrogenosis kemudian atrial fibrilasi yang menyebabkan stroke, itu trombusnya terutama trombus merah karena tidak ada plak yang rupture di situ, tapi karena ada stasis. Trombusnya trombus merah karena gabungan dari fibrin dan eritrosit. Maka pada AF trombusnya itu disebut trombus merah dan pengobatan lebih ditujukan pada antikoagulan, yaitu warfarin atau heparin atau bukan clopidogrel ya, fondaparinux, atau yang oral adalah misalnya NOAC ya, dabigatran, kemudian yang lain adalah edoxaban atau rivaroxaban. Jadi agak beda antara trombus di dalam pembuluh darah arteri di koroner misalnya dengan trombus akibat stasis. Yang satu diberi antikoagulan, yang satu diberi antiplatelet. Ini ya, ini adalah yang di atas itu adalah antikoagulan. Ya. Vitamin C antagonis itu adalah warfarin. Ini apixaban, rivaroxaban, edoxaban itu adalah NOAC.
Benaparin itu ya anticoagulan juga. Ini anticoagulan bifaliludibigata itu juga ya. Ini semuanya di atas adalah antikoagulan. Sedangkan yang di bawah ini adalah antikoagulan, yaitu aspirin yang menghambat tembusan A2. Kemudian ini penghambat ADP reseptor, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor. Ini juga antiplatelet yang menghambat GP2B3A inhibitors ya, efidaltin, tirofiban atau oxysimab. Cuman yang sekarang ini GP2A inhibitor itu jarang kita pakai kecuali kalau dalam PCI ternyata thrombus burden-nya tinggi sekali. Kelihatan putih-putih banyak sekali, maka itu kita berikan. Tapi kalau enggak, cukup 2 antiplatelet ditambah dengan antikoagulan. Nah, apakah sekarang kita berbicara mengenai antiplatelet ya, antiplatelet oral ya, selain aspirin. Kalau aspirin mutlak diberikan, tapi ini adalah antiplatelet yang berfungsi menghambat reseptor ADP. Ada 3 yang kita kenal saat ini, yaitu clopidogrel, prasugrel, dan ticagrelor. Clopidogrel dan prasugrel itu golongan thienopyridine, sedangkan ticagrelor golongan triazolopyrimidine. Bedanya adalah kalau prasugrel dan clopidogrel itu prodrugs, kalau ticagrelor itu active drugs. Artinya kalau ticagrelor diberikan itu langsung bereaksi dengan platelet, sedangkan prasugrel dan clopidogrel memerlukan metabolisme di hepar dulu supaya menjadi suatu zat yang aktif. Bedanya lain juga kalau ticagrelor dia hambatannya reversible. Kalau prasugrel maupun clopidogrel hambatannya permanen. Artinya kalau kita memberikan clopidogrel atau prasugrel, maka platelet itu akan terikat erat dan tidak berdaya, tidak bisa melakukan agregasi maupun rekrutmen. Itu akan terjadi terus sampai plateletnya evakuasi setelah 5-6 hari diganti platelet baru. Karena itu duration efeknya pada clopidogrel dan prasugrel lama ya, sampai platelet yang terikat itu habis dibuang. Tapi kalau ticagrelor dia cukup 3-5 hari. Sebetulnya 3 hari sudah, kalau kita hentikan 3 hari, maka efeknya sudah hilang. Ya, tapi dari refleksnya ticagrelor nggak berani mengeklaim hentikan aja 3 hari. Tapi untuk amalnya dia klaim untuk 5 hari sama dengan clopidogrel. Nah ini suatu hal yang harus kita perhatikan karena prasugrel dan clopidogrel itu harus dilakukan metabolisme dulu di hepar, maka ini kita harus perhatikan bahwa ada individu-individu yang merupakan poor metabolizer. Ya. Artinya apa? Dia tidak bisa merubah zat yang inaktif jadi aktif. Kalau poor metabolism artinya zat aktifnya akan menjadi rendah kalau kita memakai prasugrel maupun clopidogrel. Dan ini ternyata bahwa di Asia insiden dari poor metabolism itu cukup tinggi ya, antara 11-23%. Jadi mungkin kalau kita di Asia mungkin lebih baik kita memakai antiplatelet yang aktif, tidak prodrug, yaitu ticagrelor. Dan ini sangat penting ya, karena kalau orang itu poor metabolisme, ya, maka kontrol terhadap antiplateletnya jadi lebih rendah. Artinya terjadi drug resistance-nya lebih tinggi. Kalau drug resistance artinya platelet inhibition-nya itu rendah, maka akan mudah terjadi recurrent ischemic event. Jadi orang yang kronik dengan memakai clopidogrel atau prasugrel itu kalau dia orang ini termasuk poor
metabolizer, maka risiko terjadi serangan ulang akan lebih tinggi daripada orang-orang yang dengan adequate platelet response, ya. Nah, dan kita tahu tadi dari datanya bahwa di Asia banyak, mungkin sekitar 1/4 dari populasi kita adalah termasuk golongan poor metabolism, sehingga platelet responnya tidak ada kuat. Kemudian terjadi juga pada jangka panjang terjadi serangan ulang pada miokard infarct. Ini juga kita perlu perhatikan dalam hal memanage pasien kita. Kenapa kita lebih memilih ticagrelor dibanding clopidogrel, walaupun pada saat ini kalau untuk clopidogrel kalau dilakukan PCI maka dosisnya adalah 600 mg. Nah, kalau kita bandingkan dengan ticagrelor 120 mg 2 tablet dan clopidogrel 600 mg, ya, 600 mg 8 tablet, ya. Satu tablet clopidogrel kan 75. Maka dalam 30 menit pertama kita lihat bahwa pada ticagrelor hambatan terhadap platelet itu 41%. Sedangkan clopidogrel baru 8%. Pada 2 jam 88% platelet yang ada sudah terhambat oleh ticagrelor. Sedangkan clopidogrel 38%. Puncak dari hambatan clopidogrel itu sekitar 6 jam. Ya. 6 jam, walaupun 6 jam itu dia hanya sekitar 60%. Jadi masih lebih baik ticagrelor. Demikian juga kalau kita hentikan, misalnya pada saat pasien kita sudah mendapatkan maintenance dose, ticagrelor 90 mg 2 kali sehari atau clopidogrel 75 mg sekali sehari. Nah, kalau kita lihat, kalau kita hentikan pengobatannya, maka ticagrelor akan kadarnya akan lebih rendah dalam waktu 3 hari dibandingkan dengan clopidogrel. Clopidogrel untuk mencapai tingkat yang sama dia memerlukan sekitar 5 hari. Jadi, sahabat sekalian, kalau kita memakai clopidogrel, kalau ada surgery, maka kita perlu menghentikan ticagrelornya lebih dari 5 hari, ya, antara 5 sampai 10 hari, 7 hari biasanya. Kalau ticagrelor sebetulnya 3 hari sudah menurun, tapi untuk amannya dianjurkan untuk 5 hari penghentian. Nah, dari data yang ada, ya, semua antiplatelet yang ada itu, ya, clopidogrel, ticagrelor, prasugrel, itu semua sepertinya mempunyai benefit untuk mengurangi composite endpoint cardiovascular event, yaitu kematian, infark miokardi akut yang non-fatal, ya, itu adalah composite cardiovascular event, ya, semua ini. Ini adalah clopidogrel, cure study, ini adalah ticagrelor, plato, ini prasugrel. Sedangkan PRAFIT ECS itu adalah prasugrel yang menggunakan dosis sepertiga dari dosis yang ada di Eropa, yaitu loading 20 dan maintenance 3,75 mg. Kalau kita lihat yang ini clopidogrel, ticagrelor maupun prasugrel dengan dosis yang aslinya semua menurunkan composite endpoint, ya, composite endpoint, heart attack, myocardial infarct atau heart attack dan kematian akibat kardiovaskuler. Tetapi kalau kita melihat hazard ratio kematian akibat kardiovaskuler, kita lihat hanya ticagrelor yang dapat menurunkan hazard ratio, atau kalau hazard ratio itu 0,79 berarti relatif risk-nya
itu adalah dia dapat menurunkan kematian sebanyak 21%. Lebih baik daripada ini clopidogrel yang 9% cuman, atau pada prasugrel yang cuma 19%. Dan ini bermakna P0,01. Sedangkan yang dosis Asia itu ternyata tidak menurunkan kematian akibat kardiovaskular. Itu 1,21 ya rasionya. Malahan sedikit lebih tinggi daripada placebo. Kalau perdarahan ternyata tadi kan pada guideline-nya IPRG ya, yang juga pada ESC, TKGR tidak dianjurkan untuk diberikan pada orang-orang yang diberikan trombolysis dengan sebetulnya maupun dan RPQA. Tapi yang treat trial itu rekomendasi sebelum treat trial. Ternyata pada treat trial, TKGR 90 mg tidak meningkatkan major bleeding pada 30 hari setelah diberikan trombolytik, ya, dibandingkan dengan clopidogrel. Persis sama ini. Tim mayornya ini kalau lihat TKGR 14, clopidogrel 13, ini dia sama. Non-inferior itu berarti sama baiknya atau sama jeleknya. Ya, plato bleeding juga gitu ya. Kalau kriteria plato bleeding, TKGR 23, ya, clopidogrel 26. Jadi nggak inferior atau sama. Dari grafiknya juga gini, berhimpit ya antara TKGR dan clopidogrel. Jadi sebetulnya kalau kita memakai TKGR juga aman, tidak meningkatkan bleeding kalau penderita ternyata dilakukan trombolisis. Oke. Sekarang bagaimana kalau orang itu misalnya kita di fasilitas yang mempunyai guideline, kemudian dirujuk dari rumah sakit lain, dirujuk untuk dilakukan primary PCI, dia sudah diberikan clopidogrel 300 mg, kemudian dirujuk. Kalau dirujuk untuk primary PCI, kita tentu memilih antiplatelet yang bekerja lebih cepat, yaitu TKGR. Nah, sekarang bagaimana kalau orang itu sudah diberi clopidogrel? Ternyata kalau di switch dari clopidogrel ke TKGR itu bisa langsung dilakukan. Tidak peduli dia sudah dilakukan diberikan clopidogrel 300, 600, nggak masalah. Karena apa? Karena clopidogrel itu baru bisa bekerja setelah 6 jam. Padahal kita inginkan segera. Jadi bisa diberikan. Dan ini aman karena dari tray yang ada ternyata walaupun sudah diberikan loading, clopidogrel diganti dengan TKGR, itu bleedingnya juga tidak bermakna daripada yang tidak dilakukan perubahan atau di switch, ya. So, ini dari Eropa, ini dari Asia Pacific Society of Cardiology, ya. Jadi kalau orang itu datang dengan string, kita lihat apakah orang ini dilakukan trombolisis atau dilakukan PCI. Kalau di trombolisis, maka tetap diberikan DAPT dual antiplatelet terapi selama 12 bulan. Ya. Di sini kalau kita melakukan switching, kalau orang itu trombolitik antara clopidogrel menuju TKGR, maka harus dilakukan delay paling enggak 8 jam atau sampai 8 hari hari berikutnya. Ini kalau trombolitik. Tapi kalau primary PCI tidak usah nunggu 8 jam. Ya, maka kalau dilakukan sudah diberikan aspirin dan diberikan DAPT, kalau misalnya DAPT TKGR diteruskan,
kalau dia diberikan clopidogrel bisa di switch langsung. Kenapa demikian? Karena pada trombolisis dengan streptokinase itu risiko untuk bleeding akan lebih tinggi kalau diberikan dual antiplatelet daripada pada PCI. Kalau PCI risiko bleedingnya lebih rendah daripada trombolisis. Karena itu kalau kita melakukan switch antara clopidogrel dan ticagrelor pada PCI itu bisa langsung, tetapi kalau trombolitik, kalau kita nantinya setelah trombolitik diberikan dual antiplatelet, maka switching itu dilakukan 8 jam kemudian atau besok harinya. Bagaimana dengan yang non STEMI? Yang non STEMI, kalau orang itu memang non STEMI dan diberikan aspirin, maka kalau pasien itu high risk atau very high risk, di mana dilakukan early coronary angiography dan early invasive stenosis, misalnya dipasang stent, maka setelah diberikan aspirin, first choice-nya adalah ticagrelor. Second choice prasugrel, third choice kalau nggak ada ticagrelor maupun prasugrel bisa diberi clopidogrel. Nah, tetapi kalau pasien itu ternyata low risk, kemudian diterapi dengan medikamentos saja, DCA-nya adalah nanti elektif, maka diberikan ticagrelor atau clopidogrel, tetapi prasugrel tidak direkomendasikan. Setelah itu, pada follow up, aspirin diteruskan seumur hidup. Kemudian kalau dilakukan CABG, misalnya setelah dilakukan DCA, diagnostik coronary angiography, ternyata penyumbatannya banyak, maka akan dilakukan CABG. Ticagrelor maupun clopidogrel di stop selama 5 hari, untuk prasugrel 7 hari. Ya. Dan ticagrelor maupun prasugrel atau clopidogrel sebagai antiplatelet yang kedua, itu diberikan selama 12 bulan. Ya. Tetapi prasugrel tidak diindikasikan pada pasien yang diterapi secara konservatif atau terapi medikal saja, tanpa intervensi. Jadi kalau orang itu misalnya low risk ACS, kemudian tidak ada nyeri lagi setelah 2 antiplatelet terapi, selama 12 bulan pilihannya cuma ticagrelor atau clopidogrel, bukan prasugrel. Ini kesepakatan dari Asian Pacific Society of Cardiology. Nah, itu tadi kalau masa akut ya, akut care, tadi drug therapy, coronary intervention, cardiovascular assessment, kemudian maka setelah dia mau pulang, maka harus dilakukan secondary prevention, yaitu meliputi kardiak rehabilitasi. Ya. Ini idealnya begitu ya. Jadi semua pasien dengan Alzheimer syndrome harusnya dilakukan kardiak rehabilitasi. Kemudian diberikan education counseling, prevensi, risk control, ya, kurangi berat badan, smoking cessation, berhenti merokok, tensinya harus diturunkan, dietnya harus dirubah, olahraga teratur ya. Kemudian antitrombotik terapinya dilanjutkan, di mana diberikan aspirin dengan P2Y12 inhibitor, ya, bangsanya prasugrel, bangsanya clopidogrel atau ticagrelor selama 12 bulan. Tetapi ini kalau untuk yang non-STEMI, unstable angina, yang tidak dilakukan PCI, maka pilihannya adalah ticagrelor atau clopidogrel saja. Kemudian di terapi dengan statin, ya, high dose statin harus diberikan sampai kapan? Selamanya, ya. Kemudian kalau ada hipertensi atau LV dysfunction atau heart failure, maka diberikan ACE inhibitor atau ARB, beta blockers dan aldosterone antagonis.
Kalau ada diabetes, maka diberikan metformin atau insulin. Ini ada jadi ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah dia pulang bagaimana? Setelah dia pulang, maka harus dievaluasi lifestyle, risk faktornya, psikososial factors, dan kepatuhan terhadap terapi itu sangat penting ya. Jadi kalau diberikan, kalau perlu dual tiroidnya ticagrelor diberikan di atas 12 bulan. Tapi kalau dengan rosuvastatin maupun dengan atorvastatin tidak tercapai goal dari LDL-nya, maka boleh ditambahkan ezetimibe atau PCSK9 inhibitors. Yang ini kita belum ada. Kemudian kalau itu dengan ARB atau dengan ACE inhibitor masih belum terkontrol heart failure-nya, maka kita boleh diganti dengan ARNI, yaitu valsartan sacubitril. Kemudian untuk kontrol gula darahnya, ya kalau dengan metformin dan insulin, nantinya bisa ditambahkan SGLT2 inhibitors, dapagliflozin maupun empagliflozin, dan GLP2 agonis. Yang GLP2 agonis itu injeksi, saya kira di sini belum secara luas digunakan. Nah, ini bagaimana kalau pasien-pasien itu risikonya untuk iskemi tinggi, tapi risiko untuk berdirinya rendah. Ya. Ternyata pada guideline ASC tahun 2017 maupun 2020 tetap sama, ya, 12 bulan diabetes, 12 bulan dual antiplatelet terapi. Kalau pasien itu dilakukan stenting atau PCI, ya. Demikian juga kalau pasien itu hanya dilakukan medical terapi tanpa stent, ya, maka tetap bahwa diberikan diabetes paling tidak 12 bulan. Nah, bagaimana kalau pasien itu mempunyai bleeding risk, risiko bleedingnya tinggi, punya hematemesis pengenalan misalnya, atau precise diabetes lebih dari 5 skornya, atau HbA kriterianya menunjukkan risiko tinggi, maka dual antiplatelet terapi itu dilanjutkan hanya 3 bulan, ya, 3 bulan. Setelah itu bagaimana? Setelah itu boleh dilakukan single antiplatelet, ya. Dan di sini dianjurkan dihentikan adalah aspirin. Atau kalau kita memilih aspirin, maka P2 beta receptor inhibitor itu diturunkan intensitinya. Misalnya dia dapat aspirin ditambah aspirin dan ticagrelor, maka setelah 1 bulan bisa diganti, namanya dieskalasi menjadi aspirin ditambah clopidogrel yang lebih lama untuk mengurangi bleedingnya tanpa menurunkan perlindungan terhadap iskemia. Tapi ini rekomendasinya adalah 2B. Yang rekomendasi 2A adalah ini diberikan 3 bulan atau setelah 6 bulan, setelah 3 bulan sampai 6 bulan, maka di stop salah satu antiplateletnya dalam hal ini yang di stop adalah aspirin. Itu yang lebih dianjurkan daripada melakukan step down atau deeskalasi dari prasugrel atau ticagrelor diganti menjadi clopidogrel. Dan ini secara statistik disebutkan pada pasien-pasien dengan trombotik risknya ada dan bleeding risknya juga tinggi, maka ternyata
pada pasien-pasien ini bleeding risk yang lebih tinggi daripada thrombotic risk hanya 23%. Tetapi yang thrombotic risk yang lebih tinggi dari bleeding risk 4%. Jadi di sini kalau orang itu ada thrombotic risk yang tinggi, kemudian bleeding risk juga tinggi, mungkin kita perlu mempertimbangkan bahwa ternyata thrombotic risk-nya itu lebih banyak daripada bleeding risk pada pasien-pasien kelompok yang high bleeding risk. Jadi kalau pada lihat dari guideline-nya tadi, kalau bleeding risk-nya tinggi, maka dianjurkan clopidogrel atau ticagrelor plus aspirinnya itu diberikan selama 3 bulan saja. Setelah itu, maka single antiplatelet yaitu aspirinnya diberikan. Artinya kalau pakai clopidogrel, clopidogrel terus ya selama paling enggak 12 bulan. Kemudian kalau pakai ticagrelor ya ticagrelor terus paling enggak sampai 12 bulan. Nah, kadang-kadang kita juga was-was ya. Kalau pasien itu ternyata mempunyai gastritis misalnya, dan kita memberikan dua antiplatelet, aspirin biasanya kita nggak hentikan biasanya. Tapi clopidogrel dan prasugrel kita atau ticagrelor kita harus waspada bahwa ini bisa meningkatkan bleeding risk kalau diberikan dua-duanya. Maka biasanya kita memberikan PPI, ya, proton pump inhibitor untuk melindungi lambungnya. Nah, di sini ada perbedaan. Kalau memakai ticagrelor, Anda bisa memilih PPI apa saja, karena dia tidak terpengaruh terhadap metabolisme di liver, terutama ticagrelor. Tapi kalau clopidogrel, karena dia sangat tergantung dari metabolisme di hepar, maka berikanlah PPI yang tidak terlalu menghambat CYP2 C9 inhibitor enzim yang memetabolisme clopidogrel yang inaktif menjadi clopidogrel aktif. Kalau warfarin itu ya ini PPI, tapi tetap careful monitoring terhadap INR karena kadang-kadang terlalu tinggi INR-nya bisa bleeding. Nah, ini bagaimana? Apakah setelah 12 bulan kita hentikan antiplateletnya jadi single saja? Ingat bahwa kalau tidak ada bleeding risk yang tinggi, maka aspirin diteruskan seumur hidup, tetapi clopidogrel, prasugrel maupun ticagrelor itu 12 bulan. Nah, sekarang kalau misalnya orang itu sangat-sangat risikonya sangat tinggi untuk jadi trombosis. Misalnya kalau pada pasien-pasien dengan Left-Main disease, levelnya di stent, kemudian pemasangan stent yang banyak lebih dari 3 atau 4, ya itu high risk untuk trombosis. Maka dianjurkan memberikan second antithrombotic agent di samping aspirin lebih dari 12 bulan, ya 12 bulan. Ya, itu 2A. Jadi kalau itu modality increase ischemic event without risk of life-threatening bleeding, bisa juga diajukan lebih dari 20 bulan, tapi anjurannya adalah 2B. Ya. Nah, ini kalau kita melihat, ya, kalau pasien itu dilanjutkan selama pendidikan Pegasus, ini adalah pemberian ticagrelor pada 1.000 pasien lebih dari 3 tahun, tapi ticagrelornya diturunkan dosisnya menjadi 2 kali 60 mg. Ternyata masih terdapat manfaat. Cardiovascular death, MI dan stroke itu bisa menurun sebanyak 18%, ya. Kemudian si cardiovascular death bisa menurun selama 6%, tingkat infark menurun 9%, dan stroke menurun 5%. Walaupun major bleeding-nya dan major abdominal bleeding-nya juga meningkat 40%. Tapi net benefit antara
risiko bleeding dibandingkan perlindungan terhadap cardiovascular event lebih baik. Jadi sebagai summary, untuk anti-platelet anti-ADP reseptor P2 Wave inhibitors, yang mana yang kita gunakan, satu adalah kalau kita mendapatkan pasien dengan ACS, maka anti-platelet yang lebih poten yang dianjurkan, yaitu ticagrelor yang diutamakan, ya, untuk pasien STEMI maupun non-STEMI. Ticagrelor itu memberikan onsetnya lebih cepat dari clopidogrel. Jadi ini menguntungkan kalau pasien itu dilakukan primary PCI. Kemudian ticagrelor itu lebih efektif mengurangi cardiovascular event tanpa meningkatkan total major bleeding. Dan ticagrelor itu adalah suatu penghambat ADP inhibitor, ya, penghambat ADP reseptor yang menunjukkan benefit terhadap penurunan cardiovascular morbidity, mortality dibandingkan clopidogrel, ya. Dan apakah dimungkinkan kita men-switch, mengganti P2 Wave inhibitor pada pasien yang akan dilakukan PCI, ya? Ternyata bisa switch dari clopidogrel menjadi ticagrelor direkomendasikan pada akut PACE. Jadi pada saat kita melakukan PCI, kita boleh switch, tidak peduli dosis maupun kapan clopidogrel diberikan sebelumnya. Kemudian berapa lama kita memberikan dual antiplatelet, terutama untuk P2 Wave inhibitor. P2 Wave inhibitor itu adalah ADP reseptor inhibitor, ya, clopidogrel atau ticagrelor atau clopidogrel. Bisa 12 bulan, itu yang standar. Kurang dari 12 bulan, kalau bleeding risk-nya itu tinggi, lebih dari 12 bulan, kalau ischemic risk-nya lebih tinggi daripada bleeding risk, maka perlu diberikan dual antiplatelet selama 12 bulan. Saya kira itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Budi Bakti atas materinya mengenai intensif antiplatelet terapi pada akut coronary syndrome. Kami persilahkan kepada teman-teman sejawat yang sudah bergabung untuk menyampaikan pertanyaan pada sesi diskusi dan tanya jawab di sesi kedua. Silakan apabila ada pertanyaan dan ingin melakukan tanya jawab langsung, bisa melakukan raise hand. Nanti akan kami fasilitasi untuk berbincang langsung dengan narasumber kami, atau bisa juga melakukan pertanyaan pada kolom chat untuk akan kami bacakan dan kami diskusikan bersama narasumber kami. Baik, silakan kepada teman-teman sejawat apabila ada pertanyaan. Nggak ada. Apabila belum ada pertanyaan, mungkin saya dulu dokter yang tanya, boleh ya dok ya? Boleh, silakan. Untuk assessment bleeding risk pada pasien dengan dual antiplatelet terapi, itu apakah dilakukan secara berkala atau cukup apabila ada gejala saja dokter? Jadi untuk menentukan di mana posisi bleeding risk pada pasien ini dok, untuk assessment-nya? Ya, Anda bisa memakai precise DAPT. Ada itu, saya nggak tahu yang di sini, tapi Anda bisa cari itu di Google, ya. Precise DAPT itu apa aja yang dinilai. Dari situ kita bisa melihat apakah orang ini layak diberikan dual antiplatelet lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan. Kalau definisinya tinggi menurut precise DAPT, maka diberikan seperti guideline adalah diberikan selama 3 bulan saja. Jadi kita nggak usah ngapalin, ya, ini orang ini gimana. Tapi sebelum kita memberikan terapi, seyogyanya kita nilai dulu orang itu termasuk high risk bleeding atau low risk. Sehingga bisa menentukan nantinya saya mau memberikan pasien ini dual antiplatelet 3 bulan atau Jadi sudah terakses di awal ya dok ya? Ya.
bleeding itu akan seumur hidup ya. Bukan berarti kalau sekarang itu habis nanti kemudian lagi luris, nggak mungkin. Tetap seperti Cas-Vascor. Ya, Cas-Vascor itu kan akan Cas-Vascor untuk risiko stroke. Itu juga seumur hidup. Kalau Anda perempuan kan nggak mungkin jadi laki-laki. Kalau ada hipertensi ya nggak mungkin nggak hipertensi. Tetap hipertensi walaupun terkontrol. Kan gitu. Baik, terima kasih dokter. Kita coba buka di kolom chat, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Dr. Mulyani dari Klinik Nirmala. Apabila clopidogrel dan aspilet pasien tetap mual, walaupun sudah diberi PPI, antiplatelet apa yang dapat diberikan, dokter? Alternatifnya, dok. Monggo, silakan dijawab, dok. Ya, kalau saya ini pribadi ya bisa bias. Kalau dual antiplatelet itu mual, ya tergantung. Kalau orang itu misalnya sudah 12 bulan dengan dual antiplatelet, maka saya akan hentikan aspirin. Aspirin lebih iritatif daripada clopidogrel. Tapi kalau masih dalam 12 bulan, belum sekitar 12 bulan, nah kalau dia mual setelah dikasih PI, yang mungkin Anda akan bisa tambahkan obat-obatan yang mengurangi rasa mual, misalnya perimperan, misalnya, atau apa itu satunya? Iya Pak, kalau saya pakai perimperan. Domperidon. Domperidon juga ya. Artinya sebetulnya kan aspirin itu kan dia kan merangsang produksi asam lambung, ya bukan langsung sebetulnya, ya produksi asam lambung dan dia mual. Maka dengan PPI mestinya dia akan turun. Ingat kalau pakai clopidogrel, PPI-nya tertentu ya, tidak boleh omeprazol, ya nggak boleh. Esomeprazol juga nggak boleh. Yang boleh cuma lansoprazol atau pantoprazol. Jadi kalau mual, tapi tetap dia harus dual antiplatelet, saya tetap berikan. Saya nggak berani menyetop karena nanti trombosis. Trombosis kasihan. Kalau mual kan nggak bikin mati, kalau trombosis mati orang. Iya. Baik, dokter. Ya, semoga menjawab untuk Dr. Mulyani. Baik, kita coba buka pertanyaan berikutnya dari Dr. Cita di Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Izin bertanya, dokter, waktu 2 jam dirujuk untuk PCI yang disampaikan saat presentasi apakah dihitung sejak jam kedatangan pasien? Kemudian yang kedua, jika pasien indikasi PCI awal datang hingga ACC rumah sakit rujukan sudah berjalan 2 jam, dengan perjalanan 1 jam, sehingga diputuskan trombolisis di rumah sakit awal terlebih dahulu. Untuk keputusan PCI, baiknya setelah observasi post-trombolisis berapa lama? Oke. Ya, dok. Satu dulu ya. Ya, dok. Di 2 jam itu adalah perkiraan berapa lama kita merujuk orang ini ke rumah sakit yang memiliki fasilitas PCI. Memiliki fasilitas PCI itu artinya ada cath lab-nya, ada dokternya yang mau melakukan PCI malam hari misalnya. Kalau ada cath lab-nya tapi dokternya nggak bersedia melakukan PCI situ, ya percuma, jangan dirujuk ke sana, ya. Jadi itu maksudnya adalah waktu perjalanan, bukan waktu dia datang. Kalau waktu dia datang, Anda akan lihat apakah ini pada waktu Anda bertemu dengan pasiennya, itu 12 jam sejak awal dia nyeri atau kurang dari 12 jam. Kalau kurang dari 12 jam, pilihannya ada 2 kan, bisa dilakukan trombolitik maupun PCI. Kalau lebih dari 12 jam, itu pilihannya cuma PCI kalau masih ada nyeri. Tapi kalau dia tidak nyeri lagi, sudah tenang-tenang, ya sudah, konfusi terpaksa. Atau kalau dia mau, ya tetap dilakukan asal tidak lebih dari 24 jam dirujuk. Nah, pertanyaan nomor 1. Nomor 2, kita apa lagi? Nomor 2 adalah kalau misalnya itu sudah awal datang sehingga ACC RS rujukan lebih dari 2 jam,
perjalanan 1 jam berarti kan sudah lebih dari 2 jam ya. Maka diputuskan trombolysis. Oke? Trombolysis. Betul. Terus kapan dilakukan PCI? Ya dilihat. Kalau misalnya ini successful trombolysis, artinya nyerinya reda, ST elevasinya turun lebih dari 50%, artinya berhasil, maka yang dilakukan adalah tindakan diagnostik coronary angiography untuk melihat apakah masih ada sisa stenosis atau tidak. Kalau masih ada sisa stenosis, misalnya sisa stenosisnya itu misalnya masih 70% atau lebih, maka kita lakukan PCI. Tapi bukan primary PCI di sini. PCI biasa, elektif. Tetapi kalau failed trombolysis, orang yang masih nyeri, ST elevasinya tetap tinggi, rujuklah segera. Maka yang kita lakukan adalah rescue PCI. Rescue PCI itu risikonya adalah bleeding. Kita harus fair pada pasien bahwa risikonya adalah bleeding. Kenapa bleeding? Karena dia akan sudah diberikan trombolitik, kemudian kalau kita lakukan PCI, kita berikan juga heparin. Padahal dia sudah diberikan dual antikoagulan, maka risiko bleeding tinggi. Begitu. Ya, cukup lengkap jawabannya ya. Semoga membantu pada penanya. Baik, sekarang kita coba buka pertanyaan berikutnya dari Dr. Hani di Rumah Sakit Petrokimia. Pertanyaan pertama, untuk melihat keberhasilan terapi kolesterol, cek ulang kadar kolesterol LDL berapa lama? Apakah 2 bulan baru diperiksa atau bagaimana? Lalu dari pertanyaan kedua, mengapa pada pasien ACS dengan kadar kolesterol yang normal tetap diberikan atorvastatin? Monggo, Dr. Ya. Budi, silakan. Ya, mestinya itu ditanyakan pada Dr. Vera ya. Iya, Dok. Ya, kalau Anda memberikan terapi untuk LDL kolesterolnya, LDL ya, maka paling cepat Anda bisa lakukan pemeriksaan itu 1 bulan. 1 bulan. Kemudian bisa Anda lakukan berkala 3 bulan sekali. Tetapi kalau orang itu ACS, bahkan kalau orang itu misalnya chronic stable angina, ya, chronic stable angina, itu Anda berikan statin dosis tinggi, intensitas tinggi, walaupun LDL-nya normal. Ya sudah normal. Kenapa? Karena yang kita tuju bukan lagi penurunan LDL. Yang kita tuju adalah stabilisasi dari plak supaya tidak terjadi cardiac event di kemudian hari. Kita tahu cardiac event itu adalah ruptur plak maupun erosi. Ya, erosi atau ruptur plak itu terjadi karena ada banyak sel-sel inflamasi di dalam plak tersebut. Artinya plak tersebut adalah plak yang tidak stabil atau vulnerable. Nah, statin di sini berfungsi sebagai anti-inflamasi sehingga plaknya itu menjadi lebih stabil, tidak mudah sobek. Jadi, walaupun nanti LDL-nya sudah di bawah 70, tetap Anda berikan statinnya. Jangan dirubah menjadi simvastatin atau yang lain. Tetapi ini guideline-nya orang jantung. Beda dengan guideline-nya orang BPJS, ya. Kalau orang BPJS, maka dia dianjurkan simvastatin. Kalau dia sudah di bawah 100, di stop simvastatinnya, goblok itu BPJS. Kalau di stop, maka nggak stabil lagi. Kemudian serangan jantung lagi. Gitu. Kalau serangan jantung lagi, yang rugi 2. 1 pasiennya, 2 BPJS-nya sebetulnya. Kenapa? Terapi untuk PCI lebih tinggi daripada pemberian atorvastatin yang rutin. Gitu. Tapi mereka nggak mikir itu ya. Mikirnya cuma duit itu aja. Baik, semoga menjawab untuk Dr. Hani di Rumah Sakit Petrokimia. Kita lanjut 1 pertanyaan terakhir lagi ya, Dok. Baik, membuka terlebih dahulu pertanyaannya. Di sini atas nama Dr. Michael, dokter muda di Universitas Widya Mandala. Apabila pasien datang ke IGD dalam masa kehamilan dan terdiagnosis ACS,
apakah tetap dapat diberikan golongan statin sebagai plaque stabilizer atau ada saran lainnya mengenai efek teratogeniknya? Ya, terima kasih. Pertanyaannya, silakan dokter. Ini masa kehamilan itu maksudnya apa? Dia hamil begitu? Iya, jadi menurut pertanyaannya dia hamil tapi ada serangan ACS, dokter. ACS ya. Ya, pilihannya begini, ibu atau anak. Iya, betul. Ya, kalau ibu mati nggak bisa diganti. Kalau anak mati bisa bikin lagi. Jarang sekali ibu hamil, jarang sekali. Itu diabetes yang nggak terkontrol, ya merokok 10 pak sehari. Ya, tapi kalau enggak, dia tetap punya estrogen, itu akan terlindung terhadap serangan jantung. Di mana estrogen itu melindungi terjadi suatu plak di dalam pembuluh darahnya. ACS atau penyakit koroner terjadi setelah wanita itu menopause. Ya, cukup menjawab. Jadi kalau memang kondisinya betul-betul seperti itu, ada satu yang dikorbankan, kita lebih memilih mengorbankan yang mana gitu ya, dok ya. Kita harus menekan angka kematian ibu sesuai dengan program nasional. Baik. Oke, untuk sesi kedua pada siang hari ini kita sampaikan terima kasih banyak pada Dr. Budi Bakti atas materinya sangat menarik dan sesi diskusi yang menarik juga, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Semoga sehat selalu, dok. Ya, saya juga Pak Dr. Ya, baik. Ya, selamat Hari Jantung Sedunia, dokter. Ya. Ya. Baik, berikutnya akan kami tampilkan jadwal praktek dokter kardiologi di Rumah Sakit PHC Surabaya. Dokter Feranti pada hari Senin sampai hari Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Lalu untuk Dokter Budi Bakti setiap hari Selasa jam 4 hingga jam 5 sore. Dan hari Kamis ada jam 3 hingga jam 4 sore. Kepada teman-teman sejawat yang ingin merujuk pasien untuk berobat ke dokter kardiologi di Rumah Sakit PHC Surabaya dapat mengisi link di bawah ini di bit.ly/rujukan-phc. Nanti akan dilakukan follow up oleh tim kami untuk dijadwalkan konsultasi bersama dokter kardiologi di Rumah Sakit PHC Surabaya. Baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman sejawat pada sesi webinar Professional Update Relationship of Acute Coronary Syndrome with LDL Decrease pada siang hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah dalam webinar pada siang hari ini. Untuk link absensi akan disampaikan oleh panitia di akhir acara. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, teman-teman sejawat dapat melakukan follow atau komentar di sosial media kami di @edutrade. Baik. Apabila sudah tidak pertanyaan lagi, kami akan sudahi terlebih dahulu sesi pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman sejawat. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.